aja ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan materinya seperti di minggu kemarin. Untuk hari ini kelasnya saya gabung juga, ada yang kelas hari Rabu ya, kalau nggak salah. Kemudian ada teman-teman yang hari Senin karena materinya sebenarnya sama untuk kelas Senin sama kelas hari Rabu. Dan teman-teman yang baru hadir hari ini bisa tanya-tanya ke teman-temannya apa tugas dan UAS project-nya. Di minggu kemarin saya sudah jelaskan. Dan di link yang terakhir saya masukkan di grup juga udah ada sih penjelasan-penjelasannya. Nah teman-teman kita lanjutkan project tugas yang kemarin. Kalau di minggu kemarin kita sudah masuk ke fungsi login ya. Jadi ada menu login, kemudian ada menu register. Dan sekali lagi teman-teman, tugas-tugas yang saya jelaskan di Zoom meeting ini teman-teman akan kerjakan, harus kerjakan di sendiri gitu ya, dengan bentuk yang sama. Kalau misalnya ada problem boleh chat di grup ataupun chat private WA saya. Kalau misalnya bisa langsung saya bantu. Kalau bisa saya remote juga saya remote. Oke, kemarin kita sudah masuk ke sini. Nah, sekali lagi ketika kita memulai silakan diaktifkan nanti exam PP-nya. Di Apache-nya di start dan MySQL-nya di start. Nah, kemudian teman-teman kita tambahkan lagi satu menu ya. Kalau kemarin ketika kita berhasil registrasi, ini menu loginnya ketika berhasil diregistrasi. Oke, ini kita berhasil login. Kemudian kita, saya daftar dulu deh. Nah, ini saya login. Nah, dia akan masuk ke menu utama. Nah, hari ini kita buat menu utama dulu, teman-teman. Kita buat menu utama. Kalau ini kemarin contohnya masih form kosong, kita coba buat menu utama. Kalau suara saya tidak terdengar, nanti tolong dikasih tahu ya. Di chat ataupun langsung buka aja mic-nya. Oke, nah, kemudian kita coba buat menu utama. Kemarin kita sudah buat di sini ada menu utama ya, tapi masih kosong. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah yang ada di swing control. Kalau di ebook yang bakal saya kirim nanti, itu bisa menggunakan menu utamanya button ataupun menu utama yang seperti ada di NetBeans ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kita buat dulu menu utamanya yang seperti ini. Nah, menu utamanya ada di swing menu. Di sini ada di swing menu. Kemudian ada pilihannya menu bar. Teman-teman bisa klik menu bar ini, drag and drop, letakin aja di sudut. Nah, ini akan tampil. Ada file, ada edit gitu ya, sama seperti menu yang di sini, file, edit. Nah, tapi dia belum ada bawahnya, teman-teman tinggal klik sini aja di menu filenya, kemudian pilih add from palette. Nah, tambahin menu itemnya. Jadi kalau diklik di sini dia akan tambah satu. Kita klik lagi, di sini klik kanan, menu item, nah dia ada 2 dan seterusnya. Nanti tinggal disesuaikan saja teman-teman butuhnya berapa. Nah di sini di edit juga kalian mau tambahkan, tinggal klik kanan saja, add from palette, pilihnya menu item. Nah itu untuk nambahin. Klik kanan, pilih add from menu item. Oke, nah kalau mau menambahkan yang di sebelah kanannya, itu Anda tambahkan tinggal add from menu. Sorry. Kalau menu dia ada ininya ya, teman-teman. Kalau menu dia ada di sini ada scrollnya lagi atau ada pilihan lagi. Oke.
Nah, ini kita cukup buat 2, nanti kita tinggal tambahkan saja menu-menunya. Nah, ini kita coba klik menu file. Nah, ini tinggal diklik 2 kali aja sama kayak kita ganti change variable name-nya. Kita klik kanan saja edit text. Misalnya ini simpan. Nah, di sini juga teman-teman bisa tambahkan misalnya nanti shortcut-nya apa? Edit text. Nah, sorry. Nanti kita tambahkan shortcut kayak Ctrl X, Ctrl V dan seterusnya. Kemudian di sini ada misalnya edit data. Kemudian ada hapus data. Nah, ini kita coba buat ini dulu, kemudian di sini juga nanti tinggal disesuaikan atau diganti saja. Gitu ya. Nah, kemudian kita buat satu form lagi biar kita bisa coba menu utamanya. Di sini kita klik kanan aja di default package-nya. Kita pilih frame form untuk materi hari ini, yaitu simpan data. Simpan data. Oke, kita taruh package-nya di default package. Kemudian kita finish. Nah, ini merupakan bagian dari simpan data. Jadi nanti kalau kita klik menu utama di sini, kita simpan data, dia akan diarahkan ke form simpan data ini. Nah, silahkan tinggal diklik 2 kali atau klik kanan aja, event action perform di menunya. Kemudian kita panggil nama formnya sama seperti kemarin. Nama formnya apa? Simpan data. Titik set. Simpan data. Oke, nanti kita coba Oke, kita masukin dulu ininya. Nah, ini yang DB-nya saya ubah jadi simpan data. Kita buat objek baru dulu, simpan. Kemudian di sini ada simpan data. Kemudian yang read ini adalah objek yang di sini, kita ganti dengan simpan. Kemudian ganti dengan simpan. Nah, kalau kita jalankan, kita run file. Nah, ini menunya tampil seperti ini, teman-teman. Nah, kalau diklik simpan data, nanti dia muncul form yang baru. Seperti ini, kelihatan nggak ya? Nah, form barunya tampil. Gitu ya, jadi nanti codingnya tinggal masukin sedikit saja untuk yang proses simpan data. Untuk menampilkan form simpan data, yaitu hanya 3 line ini aja, teman-teman. Jadi kita panggil nama simpan data ini adalah nama dari si form ini, kemudian simpan ini nama objek barunya, simpan data ini nama si formnya tadi, kemudian set location relative to this, kemudian simpan titik set visible true. Nah, 3 ini aja akan menampilkan. Kalau misalnya mau masukin nanti yang edit, sama tinggal di copy aja, tinggal dipilih form yang mana yang mau ditampilkan. Nah, selanjutnya kita ke menu simpan data. Kali ini kita akan coba menggunakan perintah CRUD-nya, yaitu create untuk menyisipkan data. Kalau di e-books yang saya sudah buat, itu tampilannya hanya untuk beberapa field saja, ada nama, alamat, telepon, dan handphone.
Nah, kita buat dulu tabel ataupun data yang ada di database-nya, kita buat dulu. Misalnya sebagai contoh, kita buat aja untuk data mahasiswa ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja isi dari e-books-nya. Nah, ini kita desain dulu. Nah, kira-kira ini aja saya ambil untuk menu yang ada di simpan data. Teman-teman, saya rasa udah bisa mendesainnya. Jadi ada nama, ada alamat, ada telepon, ada handphone, ada fakultas. Jadi cukup 1, 2, 3, 4, 5 field saja. Nah, ini diperkecil saja. Nah, ini fungsinya nanti untuk menyimpan data mahasiswanya. Jadi ada nama, alamat, telepon, handphone, dan fakultas. Nanti tinggal dimodifikasi aja mau ditambahin apa. Oke, selanjutnya kita buat database-nya, teman-teman. Kita udah buat database ya, kita buat tabelnya. Jadi kita buat tabelnya, silakan teman-teman buka XAMPP-nya, kemudian aktifkan Apache sama MySQL-nya, kemudian di MySQL pilih admin aja biar langsung dibukain browsernya. Nah, ini table yang sudah database yang sudah kita buat kemarin, namanya apa ya? DB program tugas ya. Oke. Nah, ini ini DB program tugas, di situ ada tabel login. Nah, sekarang kita buat untuk tabel data mahasiswanya. DB data mahasiswanya kita masukkan saja di sini, ini database, ini table. Nah, klik new aja. Ketika kita new, di sini ada nama table name. Table name-nya kita buat aja TB mahasiswa. Kemudian kolom yang mau kita buat, tadi ada 5 field. Ada 1, 2, 3, 4, 5 field, ditambah nanti ID-nya 1. Jadi ada 6 field yang kita buat. Silakan naik. Nah, kita buat TB mahasiswa. Kita buat ini jadi 6. Nanti disesuaikan saja dengan jumlah field-nya ya. Kemudian klik go. Nah, ini akan tambah. Ada 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kebanyakan nanti kita tinggal hapus saja satu-satu. Yang pertama adalah ID, teman-teman. Kita pilih INT. Length-nya kita kosongkan saja. Kemudian default-nya kita kosongkan. Collocation-nya juga kita kosongkan. Atribut kita kosongkan, boleh 0 itu dikosongkan saja. Kemudian index primary, jadi ID-nya primary key. Kemudian kita pilih saja langsung go. Selanjutnya yang AI ini diklik. AI itu auto increment ya, jadi auto increment, jadi ini nomornya akan otomatis masuk 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Hanya untuk ID saja. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah nama. Nama kita buat aja varchar. Length-nya mau dibatasin boleh 35. Kemudian selanjutnya adalah alamat. Varchar 50. Kemudian ada telepon varchar aja 20. Kemudian handphone
varchar 25, kemudian fakultas varchar 40 misalnya. Jadi ini ditentukan aja length itu panjangnya ya. Panjang dari teksnya, kemudian tipe datanya varchar yang agak banyak di setting itu yang di ID, INT sama primary case. Di sini di setting juga fungsi auto incrementnya. Nah, kalau sudah, ini silahkan diklik save. Nah, ini ada ID, teman-teman bisa lihat, primary key, dan dia juga auto increment. Ada nama, alamat, telepon, handphone, dan fakultas. Jadi kita menyediakan tempat untuk menyimpan datanya. Nah, kalau tabelnya sudah jadi, teman-teman harus ingat dulu nama database-nya. Sebenarnya bisa di cross check sih. Di sini nama database-nya apa, kemudian nama tabelnya apa. Ya, huruf besar huruf kecilnya juga berpengaruh, serta nama fieldnya, yang nama fieldnya yang saya blok ini ID, nama, alamat, telepon, handphone, dan seterusnya itu harus disesuaikan. Nah, ini kalau sebaiknya huruf kecil semua ini. Punya saya masih ada yang huruf besar, saya kecilin semua biar kita nggak bingung. Oke, nah kalau sudah kita langsung masuk ke project programnya. Nanti bakalan saya share sekali lagi untuk e-books yang untuk share insert-nya ya, untuk sisipan insert. Oke, saya share. Nah, di sini ada codingnya teman-teman. Silahkan nanti dikopas aja. Kita klik home. Nah, dan pastikan di situ nanti ada perintah-perintahnya, nanti teman-teman bisa baca apa fungsinya dari driver manager. Driver manager itu kalau di fungsi importnya mengambil JDBC ke memori dan dapat juga digunakan untuk membuat koneksi ke sumber data. Kemudian ada connection, kemudian ada statement, kemudian ada prepared statement, kemudian ada result set, SQL exception, semuanya saya udah buatkan keterangannya. Jadi teman-teman tinggal baca fungsinya buat apa. Nah, kemudian yang saya blok warna hijau ini, saya border ini adalah library-nya yang bakalan kita panggil. Nah, teman-teman silahkan blok library ini, di-copy, kemudian selanjutnya diletakkan di paling atas dari project, di project si NetBeans-nya. Ini dia, ini yang alamatnya ya. Nama, alamat, telepon, handphone, dan fakultas. Nah, teman-teman klik source, kemudian letakkan di atas public class, simpan data, extend, dan seterusnya. Seperti yang minggu kemarin. Nah, kita paste importnya di sini. Ada java.sql connection, ada import java.sql driver manager, ada import java.sql prepared statement, java SQL exception, java.swing.j option pin. Ya. Nah, kemudian pastikan juga teman-teman sudah memberikan nama change variable name dari text field ini. Masing-masing text field harus teman-teman kasih nama biar nggak bingung nanti. Nah, selanjutnya ini saya hapus dulu. Nah, selanjutnya adalah yang kita masukin hanya satu button saja. Di sini kita buat hanya button simpan, gitu ya, hanya button simpan saja. Caranya teman-teman silahkan kembali lagi ke e-books yang saya bakal kirim nanti. Kemudian di scroll ke bawah, di sini ada perintah copy paste coding simpan di bawah ini. Berarti kita letakkan di button simpannya. Nah, kita copy paste. Copy paste. Nah, kita klik copy paste, paste. Nanti diperhatikan ya fungsi penulisannya karena ada yang kepotong mungkin teksnya seperti ini misalnya try class for name gitu ya. Nanti dibuat sejajar aja seperti ini. Kemudian yang seperti ini digabung aja yang URL dan seterusnya. Dan try itu pasti harus ketemu sama catch. Jadi merah ini karena belum saya copy catch-nya. Nah, nanti tinggal disesuaikan.
Nah, ini tinggal disisipkan ke atas. Oke, kita lihat. Nah, kita copy lagi yang catch-nya. Saya belum copy yang catch-nya yang bawahnya. Oke, saya copy yang catch-nya. Nah, ini kita lihat dulu, masih ada beberapa yang error. Nah, kita paste di sini. Nah, ini ada beberapa yang error, teman-teman. Kita coba bahas. Nah, teman-teman nanti hanya kopikan satu coding ini di button simpan, dan kemudian satu lagi yang ada di import datanya. Oke. Nah, sekali lagi perhatikan ya, kalau teksnya yang agak panjang, teman-teman nanti satukan, karena bentuknya nanti bakalan ke spasi atau ke enter, jadi bakal membuat error program. Oke. Nah, kemudian yang pertama yang saya akan coba jelaskan di sini, kita membuat variabel, ada 5 variabel yang bertipe data string. Ada string user, root. User ini adalah string dari ini adalah nama variabel dari MySQL-nya. Usernya namanya root. Jadi kalau teman-teman buka di MySQL, di database-nya, nah kalau kita lihat di privilege-nya, itu username-nya pasti root. Nah, di sini. Jadi pertanyaannya, kenapa Pak harus root? Karena di default-nya di MySQL-nya itu adalah root. Oke. Kemudian dia biasanya tanpa password. Jadi nggak ada password. Kalau mau ganti passwordnya, teman-teman buat satu field lagi di sini, nanti tinggal ganti aja username-nya mau apa, tinggal disesuaikan. Nah, di sini saya kembali lagi root. Nah, string pswd ini untuk password kosong, hostnya localhost, kemudian database-nya kita sesuaikan dengan nama database yang ada di MySQL kita. Kemarin kita sudah buat nama database-nya itu adalah, saya cek dulu. Nah, ini nama database-nya adalah DB program tugas. Jadi teman-teman silakan disesuaikan saja dengan nama database-nya. Jadi dicek di sini ya. Kalau misalnya beda sama punyanya Pak Robi, itu pasti error programnya. Oke, kita masukin di sini. Nah, kita paste aja, pastikan huruf besar dan huruf kecilnya sama ya. Jadi antara DB besar dengan DB kecil itu berbeda. Oke. Kemudian selanjutnya adalah try class for name. Nah, ini adalah alamat URL-nya. URL untuk ke arah database-nya, yaitu com.mysql.jdbc.driver. Kemudian URL-nya di sini disesuaikan aja. Kalau masih nulisnya pertama, hati-hati ya teman-teman ya. Ini ada tutup kurungnya, kemudian host, ini adalah nama variabel yang di sini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada DB, database. Kemudian kalau yang user harus ada tanda tanyanya. Usernya, tanda tanya, user sama dengan, kemudian kalau password itu done. Nah, tulisan ini, password ini adalah nama dari yang ada di default-nya tadi. Nah, kemudian ada pswd baru nama variabel yang di sini. Ya. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah SQL-nya. Mungkin di mata kuliah database sudah dijelaskan perintah-perintah untuk memasukkan data, ada macam-macam ya. Nanti teman-teman bisa ingat-ingat kembali di mata kuliahnya Kak Dwi atau Pak Rega atau Budin atau Bu Yutsi untuk mata kuliah yang database-nya. Di sini ada perintah prepared statement, paste statement gitu ya. Con sama dengan prepared statement. Nah, ini perintah SQL-nya atau sering disebut dengan query. Nah, kalau query untuk menyimpan data itu namanya insert. Insert. Nah, biasanya temannya atau ketemunya adalah into. Nah, ketemu into,
Selanjutnya itu yang diminta adalah nama tabelnya, bukan nama database, nama tabelnya. Jadi nama tabelnya kita coba cek lagi di database. Nama tabelnya adalah nih, TBMHS. Gitu ya. Suara saya masih terdengar ya? Nanti saya ngoding Masih, sendiri. Pak. Masih ya. Nah, ini TBMHS-nya kita masukin. Jadi sekali lagi teman-teman, triknya kalau misalnya dia perintah query SQL, pasti yang diminta adalah nama tabelnya. Jadi kita ganti di sini adalah TBMHS. Nah, kemudian di dalam TBMHS itu ada nama field-nya. Ada nama field-nya. Nah, kalau saya buat tadi kan ada 5 ya. Selain ID ya. Jadi ada, kita lihat strukturnya, ada nama, alamat. Nah, kita ganti hurufnya huruf kecil semua. Nama, alamat, kemudian telepon, handphone, huruf kecil semua. Dan satu lagi kita tambahkan field. Jadi ini nama field ya, yang kalian samakan tulisannya di database, di tabelnya. Terus koma lagi buat satu lagi karena kita lebih tadi buatnya, yaitu fakultas. Nah, saya buat fakultas. Selanjutnya di sini ada values. Valuesnya ini isi dari nama field ini. Kalau di sininya ada 5, 1, 2, 3, ini 1, 2, nama, alamat, telepon, handphone, fakultas. Berarti tanda tanyanya juga harus 5. 1, 2, 3, 4. Nah, kurang 1 tanda tanyanya. Itu untuk menyatakan isinya ya. Nah, isinya masing-masing field itu apa? Oke. Nah, kalau sudah, kita ke bawah. Di sini ada p statement titik set string 1 nama tf. Nah, kalau nama ini nama dari change variable name-nya. Nah, kita lihat di sini change variable name nama apa? txt nama. Nah, kita tinggal ganti kontrol spasi txt nama. Nah, kalau get ini semuanya nama dari text field-nya. Kemudian pastikan juga harus urut ya, alamat, telepon, handphone, dan fakultas. Jadi yang kedua adalah alamat, kontrol spasi txt alamat. Kemudian selanjutnya adalah telepon. Kemudian txt handphone atau HP ya. Dan yang terakhir kita copy satu lagi, paste. Nah, ini pastikan nomornya berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada txt fakultas. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ada field-nya di sini agak banyak, ada 7 atau 8, tinggal diurutkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di get. Kalau combo itu get selected item. Nah, tinggal disesuaikan. Selanjutnya di sini ada perintah kalau misalnya data yang masuk ke dalam record atau di update itu lebih besar dari 0, berarti ada satu data yang masuk ke record ya. Record itu baris dalam table, maka akan ada keterangan di sini di J option page-nya titik show message dialog this penambahan sukses atau berhasil tersimpan. Yang di sini boleh Anda ganti teksnya. Kemudian ini juga yang di sini yang di antara tanda kutip 2 ini boleh diganti. Kemudian jika tidak, J option pane titik show message dialog. Jadi kalau misalnya nggak ada data yang masuk, dia akan dilempar ke else ini. Berarti apa yang terjadi? Penambahan gagal atau simpan nggak berhasil. Nah, ini juga sama, boleh diganti yang ada di antara tanda kutip 2 dengan bahasa Anda sendiri. Kemudian paste statement titik di close, titik con titik close, kemudian layar field-nya itu kosong. Nah, ini kita panggil lagi nama txt-nya, kita sesuaikan. Dia mengosongkan layar txt nama, txt alamat,
TXT telepon, TXT handphone, kemudian TXT fakultas ya. Nah ini nanti kalau misalnya nggak berhasil masuk datanya, dia akan dikosongkan layarnya. Nah seperti ini, kemudian dibuat saja langsung catch class not found exception E, sistem titik out print ln JDBC driver tidak ditemukan. Catch SQL exception E sama dengan sistem out print koneksi gagal. Nah ini untuk yang simpan ini aja teman-teman, kita lihat nggak ada yang error. Nanti kita coba uji jalankan apakah datanya masuk, karena kalau programnya jalan, kalau datanya nggak masuk ke dalam database itu masih error. Jadi kalau untuk program database ini datanya harus masuk teman-teman. Nah ini dia tampilan formnya kelihatan ya. Ada nama, saya masukin nama, alamat, misalnya, telepon, handphone misalnya, fakultas. Nah kita klik tombol simpan, kalau dia berhasil berarti masuk. Nah ini penambahan sukses. Dia ada keterangan penambahan sukses. Kalau misalnya kurang yakin, coba kita cross check ke database-nya. Nah ini teman-teman kita cek, kita cross check DB program tugas, kemudian kita pilih TBMHS. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada data masuk. Nah ID-nya otomatis masuk ya, karena dia pakai auto increment. Jadi auto increment itu dia mengurutkan. Nanti setelah data yang kedua ini otomatis nomor 2, nanti nomor 3, dan seterusnya. Nah, ini ada terlihat nama, alamat, nomor telepon, handphone, dan juga fakultas. Gitu. Nah, ini untuk menyimpan datanya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk yang simpan. Jadi simpan salah satu bagian dari proyek kita. Nanti teman-teman bisa gabung antara simpan, delete, dan seterusnya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan boleh di chat, ataupun yang kemarin nyoba-nyoba tugas ya, khususnya yang login, register, dan seterusnya yang kemarin, silahkan teman-teman coba tanyakan apabila ada yang mau ditanyakan. Untuk hari ini simpan aja dulu, nanti kita sambung, kita ada edit sama delete sama read data. Jadi kita menampilkan data yang ada di sini nanti. Nah, ini minggu ke berapa ya? Minggu ke-12 ya. Ini minggu ke-12 ya teman-teman, udah mulai ngerancang proyeknya juga sambil menjalankan tugasnya ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan, kalau yang izin ya nggak apa-apa, izin aja. Di sini Pak Muhammad Aziwan, Pak, proyek saya berhasil dijalankan, tidak ada yang error, tapi di menu simpannya tidak ada pemberitahuan berhasil atau gagal. Nah teman-teman, kalau misalnya ngecek coding seperti ini kan agak susah. Nah kalau teman-teman masih online atau habis kuliah ini masih online, saya sarankan untuk teman-teman ngedownload aplikasi namanya AnyDesk. Nanti saya bisa remote, saya bisa ngecek dari komputer saya. Ini ada aplikasi namanya AnyDesk. Nanti ketika kalian mau cek, misalnya mau cek install AnyDesk, di situ ada kodenya. Nanti saya masukkan kodenya juga di komputer saya. Nanti saya bisa ngeakses laptop kalian. Jadi saya bisa bantu teman-teman langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya Muhammad Azifan bisa share screen, saya bisa bantu. Proyek saya berhasil dijalankan, tidak ada yang error, tapi di menu simpannya tidak ada pemberitahuan berhasil atau gagal. Nah, kalau misalnya Muhammad Azifan bisa share screen, boleh, tapi kalau misalnya nanti pakai AnyDesk, aplikasinya seperti ini, nggak terlalu besar sih. Kemarin ada temennya juga, paletnya hilang, di sini saya akses. Nah ini aplikasi AnyDesk, dia untuk nge-remote program. Nanti teman-teman kasihin aja nomor yang ada di sini ketika teman-teman nginstal gitu ya. Nah kalau sekarang ini kalau misalnya ada yang mau share screen silakan.
kita coba bahas kesalahannya. Jadi hari ini kita hanya untuk simpan sama menu utama tadi ya. Minggu besok kita coba agak banyak yang read, edit, sama yang hapus. Nanti sisanya teman-teman bisa project untuk ngerjain UAS-nya serta ngerjain tugas yang ini. Oke, kalau yang mau ditanyakan silakan. Arifan, kalau ada yang mau di share screen bisa di share screen. Ada nggak? Masih ada nggak? Muhammad Azifan. Ini ada yang kelas hari Rabu kan ya? Ada Pak. Ada ya? Pak, betul, ada. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa absen juga di UBL Labs ya. Absennya di UBL Labs, silakan absen yang hadir hari ini. Kemudian yang hari Rabu absennya ya. Nanti saya kabari di Rabu pagi. Jadi Rabu kita udah nggak ada kuliah lagi. Jadi tinggal absen aja yang ikuti kuliahnya. Nah, nanti juga saya bakalan share videonya untuk yang fungsi simpannya kalian bisa coba. Tapi yang agak-agak sedikit berbeda biasanya adalah field-nya ya. Field-nya nama, kalau biasanya ada nama nggak ada fakultasnya. Nah, nanti kalian tinggal sesuaikan aja di field-nya. Kalau yang lain itu sama. Gitu ya. Nah, kemudian sekali lagi kalau mau konsultasi nanti teman-teman bisa PM atau di grup aja. Kalau mau di remote atau mau langsung mau dilihat langsung dari laptopnya, teman-teman bisa install aplikasi yang namanya AnyDesk. AnyDesk nanti kalian install dan juga harus terkoneksi sama internet. Jadi harus terkoneksi sama internet. Nanti saya bisa ngecek langsung seperti kita ketemu langsung sih gitu. Nah, ini alamat dari AnyDesk-nya, yang mau download silakan. Sekali lagi teman-teman, ini banyak tutorial yang saya berikan, teman-teman harus kerjakan sendiri, jangan copy paste sama punya temennya, karena kalau nanti sama atau apa antara yang copy dan yang paste itu saya kasih nilai 0 semua. Jadi mata kuliah pemrogramannya nanti bakalan nggak lulus. Ini nggak sulit, kalau masih bingung silakan tanya ke saya nyediain waktu. Ada beberapa teman yang selalu bertanya sama saya sediakan waktu sampai nge-remote laptopnya gitu ya. Kemarin siapa ya, Nadia kalau saya. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan. Untuk tugas sama UASnya udah paham semua apa yang mau dikerjakan, jadi kita nggak ada UAS tertulis lagi, nggak ada UAS, kita UASnya project, yaitu buat program. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ri. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Boleh. Untuk yang untuk pemrograman itu gimana Pak kalau ini Pak? Gimana? Untuk pemrograman itu UASnya sama gabung sama pemrograman ini apa beda Pak? Praktek UAS pemrograman yang prakteknya? Iya. Kalau prakteknya nanti saya tanyain ke Kak Bintang dulu, karena masing-masing memiliki ini sendiri. Apakah Kak Bintang ngasih project juga atau enggak, ngikutin yang nilai teori ini aja, nanti saya coba koordinasikan ya sama Kak Bintang ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Kalau yang nggak jelas tugas sama UASnya ditanyakan ya. Jadi jangan diam saja, kalau malu bertanya, tanya ke teman-temannya. Jangan sampai nanti ketinggalan malahan di tugas sama UAS. Kalau ada teman-temannya yang jarang hadir gitu ya di sini, tolong dikasih tahu. Pak, izin bertanya. Iya, silakan Mas Nabah. Ini Pak, tolong jelaskan sekali lagi Pak tentang UASnya Pak. Oke, jadi kita ada tugas sama UAS. Tugasnya adalah kalian mengulangi kembali project yang saya jelaskan setiap minggunya di pertemuan Zoom, yaitu
Kalau kemarin kita udah ada login sama register, kemudian hari ini ada menu utama sama simpan, minggu depan nanti ada edit, read, kemudian sama delete. Itu tugasnya. Jadi tugasnya mirip sama materi yang saya jelaskan di Zoom meeting. Dan kemudian codingnya, source code-nya saya kasih nanti di grup gitu ya. Nah, kemudian UAS-nya teman-teman buat program yang ada cerutnya, jadi seperti ini tetapi berbeda topik. Jadi kalau yang mau mengangkat tentang penjualan, silakan angkat tentang penjualan, mau spesifik komputer boleh, laptop boleh, dan seterusnya. Nah, yang terpenting di situ nanti ada role-nya, ada aturannya yang bakalan saya kirim di grup. Salah satunya adalah ada simpan, ada update, ada delete, ada read gitu misalnya. Kemudian ada beberapa form, nanti ketentuan-ketentuannya itu bakalan saya kirim di grup. Gitu ya. Jadi sekali lagi UAS-nya membuat program yang mirip seperti tugas, tetapi topiknya kalian tentukan sendiri. Dan syarat-syarat atau ketentuannya itu akan saya kirimkan di grup. Gitu ya. Nah, kemudian kapan dikumpulkan terakhir itu pada saat kita UAS. Misalnya UAS-nya itu di pertemuan ke-16, pertemuan ke-16 misalnya di tanggal 28 Juni misalnya. Nah, kalian harus kumpulkan selesai di tanggal 28 Juni. Gitu ya. Nah, kemudian pas saya susah ngerjainnya segala macam, teman-teman bisa akses lab kita, lab komputer kita. Nanti teman-teman bisa izin ke Ibu Tri untuk mengerjakan tugas sama UAS-nya. Kemudian waktunya sih yang agak sedikit terbatas ya, kalau komputer lab itu sampai jam 4 saja, jam 8 sampai jam 4. Tapi saya rasa cukup sih kalau kalian mulai nyicilnya seminggu 3 kali, itu udah cukup untuk mengerjakan tugas. Nanti tinggal disesuaikan sama yang UAS-nya. Gitu Asnabah. Jadi intinya UAS-nya mirip sama yang tugas ini, tetapi nanti ada ketentuan dan hal-hal yang harus kalian lakukan, serta topiknya yang sedikit berbeda. Sedikit berbeda itu yang kalian tentukan sendiri topiknya. Kalau yang suka buat game atau suka main game, bagaimana penjualan game atau yang lainnya, terserah. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi yang tugas itu hanya mengikuti yang pelajaran Bapak setiap pertemuan ini apa? Iya betul. Kalau yang tugas ini kan kalian belum praktek nih, hanya menonton saja. Iya Pak. Jadi teman-teman yang Zoom meeting belum langsung praktek. Nah, nanti kalian praktekkan, kalian buat, nanti tugasnya dikumpul. Ini untuk yang tugas. Nah, kalau yang UAS, nanti kalian buat cari topik yang kira-kira cocok kalian. Nanti ketentuannya bakalan saya share di grup. Kalau pengumpulan tugas itu kapan Pak? Sampai Pengumuman selesai? pertemuan 16. Terakhir pertemuan 16 antara tugas sama UAS. Tapi semakin cepat ya semakin bagus. Nanti saya buatkan kolom linknya di UBL Apps, teman-teman nanti ketik aja down ya, nanti kirim ke email seperti biasa untuk tugas sama UAS-nya ya. Oke, sekali lagi teman-teman, jadi kalau nanti disuruh ngirim ke email, pastikan file name-nya itu ada nama kalian ya, NPM, nama, dan kelas hari apa. Kalau kemarin yang UTS saya masih agak kebingungan karena kan saya ada 2 kelas, ada hari Rabu dan hari Senin. Kelas harinya ada yang nggak mencantumkan. Jadi nanti ngumpulin tugas, saya kasih formatnya, ikutin sesuai formatnya. Tidak hanya di subjek, tapi di nama filenya juga, di WinRAR-nya atau di file project-nya itu dikasih nama sesuai dengan nama yang saya suruh buat, gitu ya. Oke, ada yang lain yang masih bingung soal programnya atau tugas sama UAS-nya? Cukup? Cukup ya? Oke, silakan diakses UBL Apps-nya, jangan lupa absen ya. Sekali lagi yang hari Rabu nanti bakalan saya buka di hari Rabu, karena absennya bakalan bisa kebuka di hari Rabu. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan ini. Jangan lupa teman-teman nanti bakalan saya share juga materi kuliah hari ini berserta videonya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau belum memahami nanti silakan PM atau chat di grup saja biar kita sama-sama bahas. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak. Ya, sama-sama.